Halo, gue Yos. Setelah Gibran terpilih jadi cawapres Prabowo, berarti sekarang kita udah punya lengkap nih 3 paslon yang bakal bertanding di tahun 2024 nanti. Tapi ada hal yang mengganjal yang bikin gue nggak pengen pilih pasangan Prabowo Gibran nih. Kira-kira begini nih. Yang pertama, gue takut ada nepotisme di putusan MK dan bikin hukum di Indonesia dinilai makin lama makin lemah dan kepercayaan masyarakat kita jadi semakin turun terhadap hukum di Indonesia. Karena setelah putusan MK keluar dan bikin Gibran bisa ikut kontestasi politik 2024, gue langsung mikir, apa bener ya putusan MK kemarin itu karena buat memuluskan jalan Gibran jadi cawapres Prabowo? Apa bener ya ternyata ada nepotisme di balik putusan MK kemarin? Kecurigaan-kecurigaan ini muncul karena gue sebagai masyarakat biasa juga nggak benar-benar tahu detailnya. Yang gue tahu cuma tiba-tiba MK bolehin capres atau cawapres yang punya syarat umur 40 tahun atau udah pernah jadi kepala daerah. Bikin Gibran bisa jadi cawapres nih tahun 2024 nanti. Lalu yang kedua, Gibran menurut gue terlalu muda dan masih butuh lebih banyak pengalaman. Bukan berarti dia nggak bisa ngapa-ngapain ya, tapi dia baru aja 2 tahun jadi wali kota, tiba-tiba diusung jadi cawapres. Gue tahu si anak muda tuh juga banyak yang pintar dan berprestasi, salah satunya Gibran. Dan gue juga setuju kok dia pintar dan berprestasi gitu. Tapi gue lebih prefer Gibran cari pengalaman lebih banyak lagi dulu nih di pemerintahan daerah atau di legislatif beberapa tahun gitu kan. Dan setelah benar-benar paham, baru kita sebagai masyarakat juga lebih firm, lebih yakin sama kemampuan dan sepak terjang Gibran. Lalu yang ketiga, gue ngerasa Prabowo pilih Gibran ini karena butuh suara aja gitu. Bukan karena objektivitasnya Gibran yang dinilai mampu jadi wakil presiden. Ya mampu sih mungkin mampu ya, tapi kalau menurut gue lebih prefer kalau Prabowo sama Erick Thohir aja gitu sebetulnya. Tapi ternyata akhirnya Gibran ya udah deh kalau begitu. Dan kita tahu juga Gibran nggak akan punya jalan semulus ini kalau bukan karena beliau anak Presiden Jokowi. Jadi yang kelihatan adalah Gibran ini bisa ada di tempat yang sekarang hanya karena dia punya privilege sebagai anak presiden. Dan dari pemaparan tadi bukan berarti gue udah menjatuhkan pilihan ke salah satu pasangan calon ya. Karena gue cuma memaparkan aja, kalau nantinya gue nggak pilih Prabowo dan Gibran, alasannya apa? Ya kira-kira alasannya itulah. Dan masih ada beberapa bulan lagi nih sampai pemilu, dan pilihan gue yakin gue dan kalian pilihannya masih bisa berubah juga. Kita lihat aja nanti gimana pas udah mau pemilunya. Gue pribadi sih nunggu debat capres-cawapres aja, karena gue pengen tahu nih pemikiran mereka tuh gimana tuh rancangannya. Oke, kira-kira gitu aja video kita hari ini. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe channel ini biar bisa semakin berkembang di kemudian hari. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!